Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mougakuin no Futeki Gosha. Sebelum masuk pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya. Let's go. Anime ini mengisahkan perjalanan seorang Raja Iblis bernama Anos Voltigoth. Anos sendiri dikenal sebagai Raja Iblis yang tirani dan sangat ditakuti siapapun, karena Anos memiliki kekuatan yang overpower. Saat ini ia tengah melakukan peperangan melawan berbagai ras yang berlangsung selama ratusan tahun. Suatu ketika Anos merasa bosan akan peperangan tersebut dan menginginkan sebuah perdamaian. Lalu ia pun memanggil pemimpin dari setiap ras ke kastilnya untuk mengajak berdamai. Dengan cara Anos akan mengorbankan dirinya menjadi sebuah perisai pembatas antar ras, dengan harapan agar tidak terjadi lagi sebuah peperangan antar ras. Meskipun nyawa Anos sebagai bayarannya, ada kemungkinan nantinya Anos akan bereinkarnasi pada 2000 tahun yang akan datang. Awalnya pahlawan kanon tidak mempercayai rencana dari Anos tersebut. Namun setelah melihat keteguhan hati Anos untuk mengorbankan dirinya demi perdamaian, akhirnya kanon menyetujuinya. Lalu Anos pun tewas di tangan kanon, dan dengan bantuan Giltia dan Reno, Anos diubah menjadi sebuah perisai yang memisahkan wilayah antar ras. Namun sebelum itu, Anos sempat menciptakan 7 bawahan dari darahnya, yang nantinya disebut sebagai 7 tetua Kaisar Iblis, yang mana tujuan diciptakannya mereka yaitu untuk memperkuat keturunan Anos. 2000 tahun pun berlalu. Saat ini Anos telah bereinkarnasi menjadi putra dari Gusta dan Isabella. Meski telah bereinkarnasi, Anos masih memiliki kekuatan yang overpower. Hal ini terbukti saat masih bayi Anos sudah bisa berbicara. Dan pada usianya yang baru 1 bulan, postur tubuh Anos telah berubah menjadi layaknya remaja SMA. Namun di sini Gusta dan Isabella tidak mempermasalahkannya, karena saat Anos masih dalam kandungan, ia diperkirakan telah tewas. Namun kedua orang tua Anos tetap berdoa agar anaknya kelak berhasil selamat. Dan pada akhirnya Isabella bisa melahirkan Anos dalam keadaan normal. Suatu ketika Anos mendapat surat undangan ke Akademi Raja Iblis Del Zoget, yang mana dulunya tempat tersebut adalah kastil milik Anos. Namun di masa ini, kastil tersebut telah dirubah menjadi sebuah akademi Raja Iblis oleh 7 tetua Kaisar Iblis. Dan pada tahun ini akan menjadi tahun kebangkitan bagi sang Raja Iblis, sehingga pihak akademi mencari salah seorang yang layak menjadi reinkarnasi dari sang Raja Iblis. Lalu keesokan harinya, Anos pun pergi ke akademi Raja Iblis. Di sana Anos mendapatkan teman baru bernama Misa Nekron. Misa sendiri adalah gadis pendiam tapi memiliki kekuatan sihir yang cukup besar. Lalu singkatnya, setelah menjalani berbagai tes masuk, kini Anos telah resmi menjadi siswa di sana. Saat hari pertama di akademi tersebut, Anos cukup terkejut karena di sana terdapat sebuah diskriminasi bagi mereka yang memiliki darah campuran, alias bukan keturunan ras iblis murni. Dan di sini karena orang tua Anos merupakan keturunan ras campuran, Anos juga mendapat diskriminasi dari teman-temannya. Namun sepertinya Anos tidak terlalu memperdulikannya. Lalu yang mengejutkannya lagi, ternyata di dunia tersebut seluruh keturunan Anos tidak mengenal Anos sebagai Raja Iblis. Dan yang mereka kenal sebagai Raja Iblis mereka adalah Avos Dilhevia. Bahkan para 7 tetua Kaisar Iblis juga menganggap Avos Dilhevia sebagai Raja Iblis mereka.
Dan ternyata ingatan para 7 tetua kaisar iblis mengenai Anos sebagai raja iblis mereka telah dihapus oleh seseorang. Lanjut. Kelas pertama pun dimulai. Di sini wali kelas Anos yang bernama Emilia menyuruh murid-muridnya agar membagi menjadi beberapa kelompok. Namun karena Anos memiliki darah campuran, tidak ada siswa satupun yang mau bergabung dengan Anos kecuali Misha. Lalu tak lama kemudian, kakak dari Misha yang bernama Sasa Nekron menghampiri Anos dan Misha. Namun di sini sepertinya Sasa merasa kesal terhadap Anos karena Anos memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Sasa. Lalu akhirnya Sasa memutuskan untuk menantang duel Anos dan Misha untuk melawan timnya. Dan yang kalah harus menuruti perkataan si pemenang. Dan singkat cerita, Anos berhasil mengalahkan tim Sasa dengan sangat mudah. Lalu Anos meminta Sasa untuk bergabung dengan timnya karena Anos ingin Sasa bisa akrab lagi dengan Misha. Dan dari sini sepertinya Sasa mulai memiliki perasaan terhadap Anos. Selain karena memiliki kekuatan yang overpower, karena Anos telah memuji mata iblis milik Sasa. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Emilia memberi tugas kepada murid-muridnya untuk mencari item-item yang berada di kastil iblis. Dan karena kastil tersebut dulunya adalah salah satu kastil Anos, Anos dan timnya bisa dengan mudah menemukan item-item tersebut. Singkat cerita, setelah Misha dan Sasa mengambil beberapa barang di sana, tiba-tiba Sasa melukai Misha hingga tak sadarkan diri. Hal ini dikarenakan Sasa sangat membenci Misha. Dan setelah Misha disembuhkan Anos, Misha menceritakan kepada Anos tentang dirinya dan Sasa. Sebenarnya saat masih di dalam kandungan, mereka merupakan satu tubuh. Lalu Ivis menggunakan sebuah sihir yang bernama Dinogeses kepada mereka, yang mana sihir tersebut akan memisahkan satu tubuh menjadi dua tubuh. Dan saat menginjak usia 15 tahun nanti, dua jiwa tersebut akan bersatu lagi dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Hal ini dilakukan Ivis untuk mempersiapkan wadah reinkarnasi bagi sang Raja Iblis. Dan karena saat ini Misha dan Sasa akan berusia 15 tahun, maka salah satu dari mereka akan menghilang. Dan dalam hal ini Misha yang akan menghilang. Karena sejak awal Misha lah yang mendapatkan jiwa dari Sasa. Namun karena Sasa tidak mau Misha menghilang, ia menggunakan sebuah ritual agar dirinya lah yang akan menghilang. Dan agar ritual tersebut berhasil, Misha harus membenci Sasa. Namun setelah dijalankan, ritual tersebut ternyata gagal karena Misha tidak bisa membenci saudaranya tersebut. Lalu Anos pun berusaha agar mereka tetap bisa bersama dengan cara mengubah masa lalu, yang mana nantinya Sasa dan Misha akan terlahir menjadi diri mereka sendiri. Namun saat memulainya, Anos dihadang dewa penjaga waktu. Lalu dewa tersebut menggunakan tubuh Ivis untuk bertarung melawan Anos. Dan singkatnya, rencana Anos untuk memisahkan Sasa dan Misha menjadi jiwa yang berbeda pun berhasil. Bersamaan dengan kalahnya dewa waktu dan Ivis di tangan Anos. Dan dari sini Sasa dan Misha mulai percaya bahwa Anos adalah Raja Iblis yang sesungguhnya. Begitu juga dengan Ivis yang telah disadarkan Anos. Setelah itu Ivis disuruh Anos untuk menyelidiki mengenai Avos yang mengaku menjadi Raja Iblis. Beberapa hari pun berlalu. Di kelas Anos terdapat siswa baru yang bernama Ray. Ia merupakan keturunan bangsawan dan memiliki keterampilan dalam ilmu berpedang. Bahkan ia berhasil mengalahkan salah satu ahli pedang dari 7 tetua Kaisar Iblis dengan mudah. Meski merupakan keturunan iblis murni,
Di sini Ray tidak memperdulikan masalah status yang ada di akademi tersebut. Dan di sini Ray ingin bergabung dengan tim Anos. Namun sebelum itu, Anos ingin menantang Ray terlebih dahulu. Anos juga menyuruh Ray agar bergabung dengan kelompok Anos Van Union, yakni kelompok yang berisi ras campuran yang mengakui Anos sebagai Raja Iblis. Kelompok tersebut dipimpin Misa Iliu Roark. Lanjut, waktu duel pun tiba. Di sini terjadi pertarungan yang cukup sengit antara kelompok Anos dan kelompok Ray. Dan singkat cerita, kelompok Anos berhasil menang. Kini Ray telah menjadi bagian dari kelompok Anos. Beberapa hari kemudian, pihak akademi mengadakan sebuah turnamen pedang sihir. Dan untuk kelas Anos, yang terpilih adalah Anos dan Ray. Lalu singkatnya, Anos dan Ray berhasil masuk ke babak final. Dan keesokan harinya mereka sekali lagi akan bertarung 1 lawan 1. Namun saat malam hari, Anos sempat mendapat kendala, yakni saat ibu Anos membawa pulang pedang Anos bersama kelompok Anos Van Union, mereka dihadang Emilia. Ternyata Emilia berniat untuk merebut paksa pedang Anos, agar Anos tidak bisa menang keesokan harinya. Hal ini dikarenakan sejak awal Emilia tidak suka terhadap Anos yang merupakan keturunan ras campuran. Dan untungnya Anos tiba tepat waktu. Lalu Anos pun menghukum Emilia dengan cara merubah unsur atau status Emilia yang asalnya berdarah ras iblis asli menjadi ras iblis campuran. Dan dari sini untuk sementara waktu, wali kelas Anos akan digantikan Menou Historia. Waktu final pun tiba. Di sini sepertinya Ray cukup aneh. Dan ternyata saat ini Ray sedang diancam pihak akademi untuk mengalahkan Anos. Dan jika tidak, ibu angkatnya yang sedang sakit akan menjadi taruhannya. Bahkan dalam diri Ray juga ditanam sebuah kutukan agar Ray tidak bisa melanggar perintah. Namun saat di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba waktu berhenti dan mereka pun dipindah ke dimensi lain oleh Melheis, yaitu salah satu dari 7 tetua Kaisar Iblis. Dan karena Anos telah menghilangkan kutukan Ray, kini mereka berdua bisa bertarung melawan Melheis. Di sini Melheis sempat menyandra ibu angkat Ray. Namun karena ibu Ray hampir mencapai batasnya, ia memutuskan untuk menjadi sebuah pedang. Di sini terungkap, ternyata ibu Ray merupakan ras spirit atau roh, yang mana mereka memiliki wujud asli yang berbeda satu sama lain. Dan berkat bantuan Ray dan ibu angkatnya, Anos bisa mengalahkan Melheis, lalu menghilangkan kutukan dalam diri Melheis. Anos juga telah menghilangkan kutukan pada Gaios dan juga Idol. Kini mereka bertiga telah mengakui Anos sebagai Raja Iblis mereka. Setelah itu mereka pun kembali ke dunia asal. Dan di sini Anos pun menjadi juara dalam turnamen pedang sihir. Lalu tak lama kemudian, Anos juga berhasil menghidupkan ibu angkat Ray yang sebelumnya telah mengorbankan dirinya menjadi sebuah pedang. Beberapa hari setelah itu pun berlalu. Saat ini kelas Anos dan juga kelas 3 akan mengadakan studi banding dengan Akademi Pahlawan Ras Manusia. Lalu di sini Anos dan kelompoknya memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu untuk melihat situasi. Dan yang membuat Anos terkejut, ternyata di dunia manusia juga mengakui bahwa Avos Dilhevia adalah Raja Iblis dan bukanlah Anos Voltigoth. Lanjut, waktu studi banding pun tiba. Di sini kelas terbaik umat manusia akan melawan kelas 3 ras iblis. Namun ternyata ras manusia telah memasang sebuah jebakan kepada ras iblis agar ras iblis tidak bisa menang. Anos yang mengetahui hal tersebut
langsung menggantikan kelas 3 dengan kelompoknya. Lalu singkat cerita, Anos berhasil mengalahkan murid terbaik umat manusia beserta orang-orang yang dikatakan sebagai reinkarnasi dari pahlawan kanon. Di sini Anos juga telah menelusuri dalang dari semua ini, yang ternyata ulah Diego, sang kepala sekolah dari Akademi Pahlawan. Lalu di sini terungkap mengenai sejarah ras manusia setelah Anos mengorbankan diri, yang mana hal ini bermula saat guru kanon yang bernama Jerga memiliki dendam terhadap ras iblis karena keluarganya yang terbunuh oleh ras iblis. Bahkan Jerga juga merupakan dalang dari terbunuhnya kanon, karena kanon sempat menentang keputusan Jerga yang masih memusuhi ras iblis. Dan setelah itu ia mendirikan Akademi Pahlawan agar generasi ras manusia tetap memiliki kebencian terhadap ras iblis. Dan sebelum kematiannya ia menciptakan 2 sihir. Yang pertama adalah Ask, yaitu sihir yang berisi sebuah harapan atau kebencian terhadap ras iblis, dan nantinya bisa ia gunakan untuk membangkitkan dirinya kelak. Lalu sihir yang kedua berwujud seorang wanita bernama Eleonar, dan dari Eleonar tercipta 2 cloning yang berbeda, yaitu Zesia yang ditugaskan sebagai boneka penyerang, dan juga Diego sebagai guru pengajar di Akademi Pahlawan. Dan karena mereka berdua adalah cloning, jumlah mereka tidaklah sedikit, terutama Zesia yang terus diproduksi sebagai senjata tempur. Di saat yang sama, Avos Tilhevia mulai berani muncul di hadapan Anos. Dan di saat itu juga Avos mengumumkan kepada seluruh ras iblis bahwa ia adalah sang raja iblis sesungguhnya. Dan saat ini ia akan melakukan penyerangan untuk melawan ras manusia. Begitu juga dengan Diego yang telah mempersiapkan pasukan ras manusia untuk melawan ras iblis. Dan karena Anos tidak mau terjadi peperangan lagi, ia memutuskan untuk melawan Avos dan pasukannya. Di sini Melhes dan yang lainnya berhasil menaklukkan para 7 tetua kaisar iblis yang tersisa. Sedangkan Anos akan melawan Avos 1 lawan 1. Dan saat melakukan pertarungan, di sini terungkap sosok sebenarnya dari Avos yang ternyata adalah Rey. Rey sendiri merupakan reinkarnasi dari pahlawan kanon. Lalu Rey pun menceritakan semuanya kepada Anos, yang mana semua ini bermula saat Jerga yang bertujuan untuk membunuh Anos kelak saat berinkarnasi. Dan sebelum kematian kanon, ia menggunakan pedang Evans Mana untuk mengubah takdir. Di sini kanon mengubah takdir bahwa Raja Iblis saat ini adalah Avos Tilhevia dan bukanlah Anos Voltigoth. Sehingga saat Anos berinkarnasi nanti, yang akan dibunuh Jerga bukanlah Anos, melainkan Avos, atau dalam hal ini Rey sebagai reinkarnasi dari kanon. Namun karena Anos tidak setuju dengan rencana Rey, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Lalu saat Rey menusuk Anos, tiba-tiba Anos mengganti posisi sebagai Raja Iblis, dan kostum Rey dirubah Anos menjadi kostum pahlawan, sehingga terlihat Rey sang pahlawan umat manusia telah membunuh Raja Iblis. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba Jerga pun bangkit. Saat ini ia bertujuan untuk memusnahkan seluruh ras iblis. Saat Jerga hendak menyerang ras iblis, tiba-tiba Anos berhasil bangkit dengan menggunakan sihir muasal Agronemut. Lalu singkatnya, dengan bantuan Rey, Anos berhasil mengalahkan Jerga. Dan dari sini hubungan antara ras iblis dan ras manusia mulai membaik. Oke, untuk pembahasan anime Maugakui no Futeki Gosha cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai.
dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.